Kembali kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati ibadah Zoom online ini, Persekutuan Doa Raja Wali, dari awal hingga akhir kami taruhkan ke dalam tangan yang penuh kuasa, dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir ada bersama-sama dengan kami. Urapi berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan bagi kami, Bapak Pendeta Julius Parapat. Berkati kami semua sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami melakukannya. Kami berdoa Tuhan segala kuasa berada pada Engkau, tipu daya bisa apapun juga kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian kepada Tuhan. Pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan. Kami percaya, kami tahu Tuhan hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Kami sadar, kami tahu hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan. Kami tahu hidup kami berharga di matamu. Ku tahu hidupku berharga
di matamu segera hidupku persembahkan. Tahu itu adalah penyembahanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan. Tuhan, hidupku berharga di matamu. Segera hidupku persembahkan. Kami percaya segenap hidup kami, segera hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Percaya kami mempersembahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Kita angkat pujian yang kedua. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, dalam kelalaian kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan cintanya Kau Tuhan. Bagimu segala dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, kami percaya Tuhan nyata di sepanjang hidup, dalam kelalaian kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan
indahnya Kau Tuhan, bagi segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selama. Melebihi segalanya, saudara, dan kita percaya bahwa Tuhan melihat hati kita yang terdalam. Kita mau mengasihi Tuhan, kita mau memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan pujian kepada Tuhan. Katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran, bukan dengan kuatmu, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Itu kalau kita katakan dengan kesukaan, kita katakan ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran, bukan dengan kuatmu, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat
berdaulat atas hidup berselalu. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Julius Parapat. Shalom, saudara. Apakah suara Shalom. saya jelas terdengar? Ya, oke Pak. Baik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk siang hari ini. Dalam setiap pujian penyembahan kami, nyatalah pada hari ini alasan kami ada dalam persekutuan Zoom online PD Raja Wali ini. Tuhan, dapatkanlah kami satu persatu di tempat kami masing-masing dan berkati kami dengan kasih karunia-Mu yang besar, lewat memulihkan dan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Dan sekarang ya Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Baik, shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara dalam ibadah persekutuan doa Raja Wali Group ini. Saya percaya ini adalah perkenanan Tuhan untuk setiap kita mendapatkan Tuhan dalam firman-Nya di dalam ibadah ini. Hari ini saya mau mengajak saudara membuka Alkitab di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Maaf. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Ya, ada banyak ayat yang kita baca siang hari ini agar kita melihat apa yang Tuhan mau katakan dalam firman-Nya. Lukas pasal 15 mulai ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada hambanya, kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun
karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Loh, kok hilang, Jal? Jal? Ya. Pak Pendeta? Ya, sudah? Ya. Demikianlah. Tadi bisa mengikuti pembacaan saya? Saya nggak lihat kalau mati. Ya. Bisa, Pak. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kisah tentang anak yang hilang. Saya mau menyampaikan satu tema hari ini dalam perenungan saya untuk disampaikan kepada saudara tentang mengikut Yesus adalah keputusanku. Saudara, dalam kisah ini kita bisa mendapatkan bongkahan-bongkahan emas kebenaran. Saya mau katakan buat saudara, jika saudara sedang mencari bongkahan emas kebenaran, maka Alkitab adalah sebuah tambang emasnya. Sehingga hari ini biarlah kita terhitung menjadi orang-orang yang mendapatkan setiap kebenaran itu seperti mendapatkan bongkahan emas yang berharga dalam renungan kita hari ini. Hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita dalam kisah tentang anak yang hilang ini? Hal yang pertama yang kita bisa lihat dalam pembacaan kita tadi, yaitu kisah tentang anak yang hilang ini adalah gambaran tentang orang yang menuntut Tuhannya. Kalau saudara baca dalam ayat 11 dan 12 dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Perhatikan di sini, anak yang hilang ini menuntut haknya kepada Tuhan. Saudara, doa saya, kita bukan menjadi orang yang selalu menuntut Tuhan. Sementara kita tidak mau melakukan bagian kita. Sepanjang saya belajar tentang arti mengikut Tuhan, sepanjang itulah saya dapati bahwa seperti dalam Roma pasal 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, Tuhan itu adalah Tuhan yang pasti melakukan bagiannya, saudara. Kalau saudara pelajari kata-kata Abraham tadi dalam Roma pasal 4 ayat 4, maka benarlah kalimat itu, bahwa kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kalau Tuhan memberkati saudara, kadangkala itu bukan melulu merupakan hadiah, bukan melulu merupakan anugerah, bukan melulu merupakan kasih karunia, tetapi kadang itu merupakan hak saudara untuk saudara terima menjadi bagian saudara. Dan sepanjang saya melayani Tuhan, sepanjang itu saya dapati bahwa kalau kita melakukan bagian kita, maka Tuhan juga pasti akan melakukan bagiannya. Sehingga hari ini, saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang sedang engkau harapkan dalam hidupmu? Apa yang sedang engkau mau dalam hidupmu? Jangan jadikan itu menjadi tuntutan yang kita tuntut dari Tuhan. Kalau kita belajar tentang hidup kita, siapakah kita yang bisa menuntut Tuhan? Bahkan Abraham pun menyerah dengan kehendaknya. Yesus pun menyerah dengan kehendak, berserah kepada kehendaknya. Ketika Abraham dikatakan dia menantikan janji itu, dia menantikannya selama 25 tahun.
Pernahkah saudara berdoa selama 25 tahun mengharapkan sesuatu dalam hidup saudara? Abraham pernah mengalaminya. Dan apakah Abraham menjadi lemah, tetapi imannya tidak menjadi lemah? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap juga. Nah, ini merupakan sebuah kebenaran yang juga diperuntukkan kepada kita. Jadilah orang-orang yang percaya bahwa kalau kita lakukan bagian kita, maka Tuhan pun akan melakukan bagiannya. Saudara, kadang kita menjadi orang-orang yang lupa bahwa kasih karunia lepas kasih karunia itu telah diberikan. Sampai hari ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang mengalami kasih karunia itu. Saudara dan saya adalah anugerah yang masih berlaku itu kepada kita. Kalau kita hitung-hitung hari-hari kita, saudara, pernahkah saudara menghitung berapa jumlah hari-hari saudara sampai hari ini yang diberikan oleh Tuhan? Pernahkah saudara belajar menghitung hari? Satu kali ketika saudara sudah mentotalnya, maka saudara akan sadar, ya, dari sekian banyak hari yang saudara terima, dari sekian banyak kesempatan yang saudara terima, maka terlalu sedikit yang saudara berikan kepada Tuhan. Kitalah orang yang seperti itu. Kitalah orang-orang yang hidup selalu menuntut Tuhan, tetapi tidak mau menuntut diri kita. Kita harus belajar untuk menuntut diri. Paulus berkata, biar manusia batiniaku semakin merosot, asal Tuhan dimuliakan, tidak mengapa. Bukankah kita adalah orangnya yang seringkali melakukan hal ini? Kita seringkali melupakan Tuhan. Kalau kita belajar tentang orang-orang yang meremehkan dan melupakan Tuhan mereka tambah rusak, mereka tambah hancur, bahkan mereka binasa dalam kehidupan mereka yang meremehkan Tuhan, karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu hanya isapan jebnya agamawi. Kita harus menjadi orang-orang yang tidak boleh melakukan hal. Lalu yang kedua, saudara, apa yang Alkitab mau jelaskan dalam kisah ini? Yang kedua, bukan hanya kisah ini menggambarkan tentang gambaran orang yang menuntut Tuhan, tetapi kisah ini juga menggambarkan tentang gambaran orang yang meninggalkan Tuhan. Saudara, kenapa saudara meninggalkan Tuhan? Kadangkala mungkin karena banyaknya masalah saudara yang belum menemukan jalan keluar. Ada orang yang sekarang sedang menghitung-hitung ikut Yesus atau tidak, ikut Yesus atau tidak. Kita menginginkan berhasil, tapi kita belum berhasil. Kita menginginkan sehat, kita belum sehat. Kita menginginkan bahagia, kita belum bahagia. Saya mau bilang buat saudara bahwa sebetulnya kalau kita umpamakan di tangan ini, ya seringkali kita melihat ada 3 garis dalam telapak tangan kita. Saudara, kalau 3 garis ini dinamakan, garis pertama ini adalah garis keberhasilan, lalu garis yang kedua ini adalah garis kesehatan, garis yang ketiga ini adalah garis kebahagiaan, maka sebetulnya 3 hal ini sudah ditaruh dalam genggamanmu, ditaruh di tangan. Kalau engkau mau, engkau bisa menggenggamnya. Kalau engkau menjaga kesehatan, engkau bisa sehat. Kalau engkau berjuang, berusaha, kerja keras, ada orang yang berkata kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, maka engkau akan bisa berhasil. Kalau engkau hidup bersatu, jaga kesetiaan, maka engkau pun bisa bahagia. Maka sebetulnya keberhasilan, kesehatan, bahagia itu ditaruh Tuhan dalam genggaman kita. Tetapi coba lihat, sehebat-hebatnya kita bisa menggenggam, sehebat-hebatnya kita bisa meraih semua yang kita bisa raih, tetapi toh ada satu garis yang tidak bisa kita genggam. Dan garis ini adalah di luar kemampuan kita. Apa artinya garis yang tidak bisa kita genggam ini? Garis ini menjelaskan bahwa ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Sehingga tidak melulu suksesmu hanya karena usahamu. Sehatmu bukan karena fitnessmu, bukan karena gymmu, bukan karena engkau berolahraga. Bahagiamu bukan karena engkau menjaganya, tetapi
ada kalanya ada bagian Tuhan yang tidak bisa engkau lakukan dan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja. Saya seringkali mengumpamakan hidup itu, saudara, bagaikan 5 kualitas pensil. Ya. Kualitas pensil yang pertama, pensil itu selalu ada tangan yang memegang. Nah, ada tangan Tuhan yang memegang. Kalau bukan tangan Tuhan yang memegang hidup kita, kita ini tidak ada apa-apanya. Lalu menggantikannya dengan yang baik. Kita harus menulis cerita-cerita yang baik dan untuk menggantikan cerita-cerita yang buruk dalam hidup kita. Kita harus menghapusnya sehingga kita menjadi orang-orang yang berubah dan menjadi baik. Lalu yang ketiga, kualitas pensil yang ketiga adalah pensil itu selalu diraut, saudara. Hidup kita pun sama, kadangkala kita diraut dalam hidup ini. Tuhan meraut kita. Dan kadangkala ketika Tuhan meraut kita, kita berkata, Tuhan, sampai kapan aku menghadapi masalah ini? Tapi coba lihat, saat Tuhan meraut hidup kita, Tuhan tidak menginginkan kebinasaanmu. Tuhan tidak menginginkan engkau untuk mengalami celaka. Tetapi sebetulnya Tuhan sedang membuat engkau semakin lebih tajam dari sebelumnya. Kalau engkau punya masalah, kalau engkau punya pergumulan, engkau akan menjadi sangat-sangat lebih tajam dari sebelumnya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kecuali untuk membuat kita mengerti ada rencana yang indah dalam setiap masalah yang sedang kita hadapi. Lalu kualitas pensil yang keempat, pensil itu selalu meninggalkan goresan. Hati-hati dengan hidupmu, karena itu akan menggores luka dalam diri orang lain. Hati-hati dengan apa yang kau katakan, karena itu bisa melukai hati seseorang. Sehingga kalau engkau hidup hari ini, mari jaga kata-kata kita, karena apa yang kita lakukan, itu bisa menggores luka. Dan kualitas pensil yang kelima adalah, pensil itu, yang terpenting bukan luarnya, tetapi arang hitam yang ada di dalamnya. Saudara, kadang yang di luar itu bukan tidak penting, tetapi yang di dalam kadangkala itulah yang terpenting. Iman, pengharapan, dan kasih itulah yang penting dalam diri seseorang. Ganteng, cantik, itu luarnya. Ya. Setia, itu dalamnya. Ya. Kaya, hebat, itu luarnya, saudara. Ya. Ketika engkau belajar tentang kehebatan, kaya, ya, yang penting kadangkala bukan hebat dan kayanya, tetapi iman yang ada di dalamnya. Kalau kita menjadi orang-orang yang tahu tentang hal ini, maka kita akan lebih memperjuangkan hidup yang bukan hanya di luar, tetapi hidup yang ada di dalam diri kita, tentang iman, pengharapan, ibadah, dan kerohanian kita. Sehingga hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan hanya karena masalah, hanya karena pergumulan, hanya karena engkau tidak dapatkan apa yang engkau bisa raih dalam hidup. Tetaplah tidak meninggalkan Dia. Lalu yang ketiga, saudara, apakah yang Tuhan mau jelaskan dalam kisah anak yang hilang ini? Yang Tuhan mau jelaskan kepada kita adalah, inilah gambaran bukan hanya orang yang menuntut Tuhan, bukan hanya gambaran orang yang meninggalkan Tuhan, tetapi kembali datang kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah engkau lebih melihat orang yang di luar Tuhan sepertinya lebih bahagia daripada engkau? Jadilah orang yang kembali datang kepadanya. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan demikian di dalam pembacaan ini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Sudah perhatikan di sini. Anak yang hilang ini kembali kepada Tuhan. Anak yang hilang ini mau datang kepada Tuhan. Sampai berapa lama engkau nyaman dengan dosamu? Kalau pilihan untuk kembali hari ini engkau bisa lakukan, maka ini
inilah pilihan yang terbaik yang engkau harus lakukan. Dan yang berkata selingkuh itu indah, saya selalu bertanya, indahnya di mana? Yang indah itu kalau engkau nggak selingkuh. Sehingga ada jemaat yang berkata, Pak, pokoknya saya mau selingkuh, selingkuh, selingkuh. Satu kali dia bilang begitu, saya bilang nggak boleh. Dua kali dia bilang, pokoknya saya tetap mau selingkuh, Pak. Lalu akhirnya saya bilang, ya sudah kalau mau selingkuh. Loh, boleh Pak? Akhirnya, ya boleh. Asal jangan sampai Tuhan tahu. Waktu saya bilang begitu, dia langsung mikir, waduh, gimana mungkin Tuhan nggak tahu? Ya maksudnya tidak boleh selingkuh. Ya, kita nggak boleh melakukannya, karena kita adalah orang-orang yang harus tetap ada dalam jalan yang benar. Sehingga kalau engkau menjadi pasangan suami istri, jadilah pasangan suami istri yang selalu mengembangkan cinta. Ya, cinta itu kan kreatif, saudara. Ya, ya saya sekalipun saya pendeta, ya kalau anak pendeta kan kalau ulang tahun biasanya mereka selalu bilang, alah papa pasti hadiahnya Alkitab. Ya, ada teman saya, ya anaknya itu Alkitabnya selemari. Waktu anak saya main ke sana, Alkitab lo banyak amat nih, punya gereja lo taruh sini. Enggak, ini tiap ulang tahun gue dikasih Alkitab sama bokap gue. Ya pendeta sih pendeta, tapi pendeta juga harus kreatif gitu ya. Kadang-kala istri kalau ulang tahun kita cari-cari cara kasih bunga. Ya kita kalau ada berkat ya kita beliin kalung. Ya istri itu kalau dibeliin kalung, waduh berubah saudara, dia tambah sayang dengan kita. Ya nanti kalau kita lihat kalungnya udah nggak ada, ya itu berarti dia udah jual kemana kita nggak tahu. Tapi itu intinya juga untuk kebutuhan kita. Ya, mengembangkan cinta. Kalau saudara yang masih pacaran, yang masih ini saya bicara untuk yang pacaran ya sabar dulu. Yang jomblo, apalagi yang nggak tanya, iya Pak saya bukan hanya jomblo tapi saya juga Jonathan, maksudnya jomblo tanpa mantan. Wah berarti nggak pernah pacaran. ya, ya, ya. Jadi kalau kita masih pacaran, kembangkan cinta. Ya, jangan suka ngegantung pasangan. Ya, kata tetangga saya, jemuran aja kalau digantung bisa hilang, apalagi perasaan. Ya, jadi kalau kita menjalani sebuah hubungan, ya saudara, ya, jalani hubungan itu dengan kita mengembangkan cinta kita, apalagi suami istri. Ya, kalau kita bahagia kan enak gitu ya. Kita jadi suami yang setia. Sekarang banyak saudara orang-orang yang akhirnya gampang selingkuh. Kenapa? Karena terlalu mudah untuk melakukan reuni, ya ketemu mantan terindah katanya gitu ya. Giliran ketemu mantan, dia lihat pasangannya nggak ikut, lalu dia bilang kalau kamu nggak bahagia sama pasangan kamu, nomor aku masih yang lama. Ya. Kita nggak boleh begitu. Kita harus jadi orang yang berubah menjadi baik. Kita jadi orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Tuhan lagi, tidak pernah menuntut Tuhan lagi. Kita jadi orang-orang yang kembali ke jalan Tuhan. Jangan pernah nyaman dengan dosa, saudara. Kadang engkau nyaman dengan dosa, sepertinya engkau tidak dihukum. Saudara tahu, kalau sepertinya engkau tidak dihukum, padahal engkau banyak melakukan dosa, kadangkala itu bukan karena Tuhan tidak menghukum, saudara. Justru saat itulah engkau sedang dimurkai oleh Tuhan. Dalam Amsal 22 ayat 14 dikatakan, Amsal 22 ayat 14, orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Saudara, kalau orang dimurkai, dia akan semakin terperosok dalam dosanya. Sehingga kalau saudara tidak pernah bisa untuk kembali ke jalan yang benar, tidak pernah bisa untuk jadi benar, saudara selalu kembali jatuh lagi. Itu tandanya saudara sedang berada di dalam murka. Tuhan membiarkan saudara. Dalam bahasa Alkitab, bahasa kasarnya diserahkan kepada iblis. Saudara tahu waktu anak yang hilang ini pergi, Tuhan dikatakan bapaknya ini nggak kejar dia loh. Bapaknya nggak nyusulin anak yang hilang ini. Bapaknya nggak lari cari dia. Bukankah Alkitab berkata kalau ada 100 domba, yang satu domba hilang, maka Tuhan akan meninggalkan yang 99, lalu cari yang satu ekor domba yang hilang itu. Tapi kenapa bapaknya ini nggak lari mengejar anak yang hilang ini? Dia nggak cari, dia nggak kejar, saudara. Dia nggak bergegas untuk mencoba menyelamatkannya. Dalam Alkitab seringkali dikatakan,
sama seperti kisah anak yang hilang. Saudara tahu, waktu anak yang hilang ini pulang, waktu dia melihat rumahnya, bapaknya lagi di mana? Bapaknya tidak sedang di luar mencari dia, tidak sedang di luar untuk bergegas menyelamatkan anaknya ini, anak yang hilang ini. Dalam kisah ini dikatakan melihat bapaknya sedang duduk di depan rumah. Dia hanya duduk menunggu anaknya kembali. Saudara, inilah gambarannya. Kadang kalau kita terlalu keras, Tuhan membiarkan kita terlena dalam dosa kita. Kadang-kala kita nggak merasa dihukum karena rezeki masih ngalir, kerjaan masih bagus, dan semuanya berjalan dengan aman. Kita berpikir sepertinya tidak dihukum. Jangan-jangan kita sedang dimurkai, dibiarkan semakin terperosok, dibiarkan semakin terjerumus, dibiarkan tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Kita bukan orang yang seperti itu. Hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi khawatirmu? Jangan khawatir tentang masa depan. Ya. Hari ini kita adalah orang-orang ditolong di masa depan kita sekarang. Banyak orang khawatir akan masa depannya, sampai-sampai dia tidak bisa menikmati masa kininya. Jangan sampai saudara khawatir tentang masa depan, lalu membuat saudara khawatir, bimbang, sampai-sampai saudara tidak bisa menikmati hidup hari ini. Tetaplah nikmati bagianmu hari ini, tetaplah nikmati hidupmu hari ini. Kita masih punya Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga hari ini, saudara, jadilah orang yang tidak pernah lagi menuntut Tuhan. Jadilah orang yang tidak pernah lagi meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Jadilah orang yang kembali ke jalan yang benar adalah keputusan yang terbaik yang kita bisa lakukan hari ini. Tuhan berkati saudara, dan saya serahkan kepada Angel. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau di-counter, Jela. Berani meng-counter Pak Pendeta? Oh, di counter sih Pak Pendeta, jangan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta waktunya sebentar untuk pengumuman ya. Oke. Kita ke doa syafaat dan doa berkat. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta untuk khotbahnya Pak. Semoga Bapak selalu diberkati Tuhan, pelayanannya bisa menenangkan jiwa. Amin, amin. Keluarga Bapak juga sehat-sehat semua. Dan anak-anak Bapak, saya pernah Amin. lihat YouTube bisa nyanyi kan? Semoga menjadi penyanyi. Terima kasih Om Ronald. Terima kasih. Ya, Iya. Pak Ronald luar biasa. Iya, Pak Pendeta sudah lama nggak onsite kita ya. Iya. Kita berdoa tahun depan Biasa kita ketemu di ibadah kostrat ya. Betul. Amin. Oke. Amin, amin, amin. Saya juga mau sedikit menegur, menyapa Yang lainnya disapa. Yang lain ada di sini, Ibu Saint Lydia Regis dan keluarga. Semoga terus kuat, sehat selalu. Yunita dan keluarganya sudah sehat semua ya, semoga ya. Amin. Saya juga mau cerita tentang sedikit. Terima kasih untuk doanya. Kita sudah sering selalu mendoakan Ibu Diana ya, yang ada operasi tumor di kepala. Puji Tuhan sudah kembali beraktivitas, sudah masuk kantor. Tapi tetap kita doakan karena akan di MRI, di CT scan atau MRI gitu, untuk melihat apakah ada pertumbuhan tumor yang baru. Dan juga ada sedikit masalah di saraf di pipi waktu operasi, ada yang katanya sih putus tapi masih bisa diperbaikan, tubuhnya memperbaiki sendiri sarafnya, tapi butuh waktu. Kita tetap doakan. Untuk Erika, ada nggak ya di sini? Erika kemarin sempat kena COVID, jadi radiasinya ditunda dan mulai akan radiasi kembali. Untuk Paul, ini istrinya ada di sini, kita tetap doakan biar ada semangat yang baru, walaupun kata dokter apa, tapi kita percaya kesembuhan itu semuanya dari Tuhan. Iya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Kita akan menyanyikan satu lagu dan akan ditutup oleh Pak Pendeta untuk doa syafaat. Ya.
Satu Silakan, lagu, Ronald. Ku Mau Sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan nama. Sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Buat Bapak Pendeta Julius. Hilang apa Pak Pendeta ya? Silakan Pak Pendeta. Ya, silakan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mensyukuri semua yang baik yang kami boleh terima dalam setiap firman-Mu. Kamilah orang-orang yang terhitung, tidak akan pernah lagi menuntut Tuhan. Tapi kami menuntut diri kami untuk semakin setia, semakin berharap, semakin berdoa, dan semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk tidak meninggalkan Engkau dalam segala keadaan. Biar apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Kami berdoa agar ketika kami salah hari ini, ketika kami tidak berkenan, ketika kami sadar kami telah jauh dari Tuhan, kami nyaman dengan segala kesalahan hari ini, biarlah kami menjadi seperti kisah ini. Kami kembali datang kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa, layakkan kami tetap menerima setiap kasih karunia dan anugerah yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk persekutuan ini. Jadikan persekutuan ini menjadi cara Tuhan menyelamatkan banyak anak-anak. Biar lewat persekutuan ini, Tuhan menjadi tujuan, Tuhan menjadi alasan. Haleluya. Mereka berhasil dan mereka menjadi orang-orang terus. Kiranya tangan Tuhan juga menguatkan dan mendukung mereka. Biar roh mereka menyala-nyala dan mereka melayani Tuhan. Mereka jadi orang-orang yang setia sekalipun Tuhan banyak tantangan, banyak pergumulan. Tapi biarlah kasih karunia memenuhi mereka. Sekarang kami berdoa menaikkan hati kami, harap kami Tuhan mendukung saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk juga saudara-saudara kami terpapar COVID. Kiranya tangan Tuhan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka sehingga imun tubuh mereka meningkat dan mereka dinyatakan negatif sembuh dari sakit COVID mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup dan seluruh keberadaan kami, bangsa dan negara, gereja Tuhan. Tangan Tuhan yang diberikan menaungi bangsa dan negeri kami. Gereja-gereja Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu memenangkan banyak jiwa dalam pelayanan mereka. Akhirnya Tuhan kami serahkan persembahan kami, biarlah persembahan kami Tuhan pakai untuk menjadi alat yang hidup dalam kuat kuasa-Mu, sehingga ibadah bisa berjalan, pelayanan bisa berjalan, nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu, hai engkau yang melayani Tuhan hari ini, dan engkau yang ikut serta dalam ibadah ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati keluargamu masing-masing. Tuhan memberkati hidupmu, keluar masukmu, dimanapun engkau ada, apapun yang kau kerjakan di situ Tuhan akan bersama-sama dengan engkau. Terimalah semua yang baik, semua anugerah ini di dalam kasih Allah Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dan kuasa penyertaan Roh Kudus, mulai hari ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Semua yang percaya, bersama-sama katakan, amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
Ibadah selesai, Tuhan Amin. memberkati kita semua. Terima kasih Pak Terima kasih. Pendeta Julio. Sebelumnya kita Tuhan foto berkati. dulu, sebentar. Foto Berkati. dulu. Ya, Ya, Satu, dua, Tuhan berkati tiga. Pak David. Oke, terima kasih Pak David. Oke, Kedengeran suaranya. ya. Dadah. Bu Stella juga Tuhan berkati, Pak Paul Tuhan sembuh ya Bu. berkati. Terima kasih Semua. Dalam nama semuanya. Tuhan Terima Yesus. kasih Pak Ena yang Pak Ya, Pendeta. Judiana Terima juga. kasih. Pak Pendeta, thank you Pak Pendeta. Dadah Pak Pendeta. Ya, Dah, ya. Tuhan berkati. Saya pamit ya, Nah, shalom. mari, salam.